Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku baru banget sampai di Bekasi dan beberapa hari yang lalu aku dapat info mengenai ada anak umur 7 tahun yang oleh teman sekelasnya sehingga membuat dan tidak ingin sekolah lagi, guys. Dan mirisnya lagi, pelaku sampai saat ini belum mendapatkan tindakan untuk keadilan yang notabene harusnya dikeluarkan dan dikasih punishment, tetapi ini masih bersekolah dan tidak ada tindakan apapun dari pihak sekolah tersebut, guys. Jadi menurut info bahwa si pelaku ini menggunakan dirinya untuk melecehkan pihak dari si korban. Jadi korban sampai detik ini tidak mau bersekolah dikarenakan yang sangat mendalam yang dialami oleh si adik ini, guys. Bu, ini aku dapat info mengenai anak umur 7 tahun perempuan sama teman sekolahnya. Nah, terus umur ya, si pelakunya ini kakak kelasnya, jadi sama-sama SD, Bu. Nah, terus korbannya sekarang nggak mau sekolah lagi, Bu. Tapi si pelakunya masih sekolah dan tidak mendapatkan punishment apapun. Bekasi. Bekasinya di mana? Bekasinya di mana ini? Nanti aku share log ya, Bu ya. Boleh. Oke, baik, Kak. Jadi korbannya lagi ini, Bu, lagi sama ibu kandungnya, kan ibu kandung nyuci gosok gitu. Jadi dibawa-bawa terus sekarang karena gitu. Kelas berapa? 7 tahun kelas 1 SD, Bu. Pelakunya kakak kelas 3 ya kalau nggak salah. Kelas 3 SD. Betul, Bu. Terus pelakunya rumahnya dekat situ juga? Betul, Bu. Oh ya udah. Baik, Bu. Nanti aku share log ya, Bu ya. Boleh. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Jadi ibunya dan keluarganya meminta tolong keadilan terhadap kami. Sekali lagi mereka yang meminta tolong terhadap kami untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jadi kami tidak pernah mencari ya, guys, orang yang meminta tolong, dan niat kami di sini hanya ingin membantu, bukan ingin berniat memviralkan. Karena sekali lagi kita fokus terhadap anak dan juga perempuan. Jadi bismillah, Allah mudahkan niat baik kita. Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus, guys. Maaf, Ibu, ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Fani, kebetulan ibunya dari saya. Oh, oke. Ibu yang lapor ke kita? Yang Iya, lapor siapa yang minta tolong? Yang saya sih, saya, Kak. Oh, dia gini itu dikirimin nomor WA-nya saya, jadi langsung chatannya sama saya kemarin pas lagi itu. Oh, admin saya, Bu, kan? Oh iya. Oke, Bu, boleh diceritain kurang lebih seperti apa, Bu? Iya, karena sih gini, pas hari dia kan Senin tuh tanggal 16 tanggal berapa, pokoknya intinya tuh dia nggak sekolah kan, karena emang dia kalau 16 upacara apa, Bu? sebelum 16 Oktober tuh di minggu ke sebelumnya, ada 16 Oktober itu. Oke. Nah, jadi itu dia kan nggak sekolah karena udah selesai ituan. Nah, pas itu tuh dia tuh Selasanya baru sekolah, ya kan, sekolah sehari itu aja. Pas sekolah itu pas kejadian pas hari itu tuh dia pulang kan, tuh besoknya nggak sekolah, badannya panas, demam. Bilang, kenapa dia demam? Nggak tahu mah katanya. Udah dia nggak cerita segala macam. Saya tuh ininya tuh pas dia tuh kok dari hari Rabu, Kamis sampai Jumat itu dari kemarin terus gitu. Gimana sih, Mbak, ya? Okay. Ya seperti itu. Sedangkan ini umur 7 tahun, Mbak. Terus saya bilang, kenapa dia nggak tahu? Dia bilang gitu. Kemarin aku sama temen, katanya. Temen maksudnya, iya anak laki, kakak kelas aku, katanya. Dia bilang seperti itu. Tapi saya penasaran, sampai
lama banget gitu Mbak, sampai berapa hari. Akhirnya pas di hari Jumatnya saya bawa dia ke puskesmas. Oke. Pas di puskesmas itu barulah bilang, Bu maaf ya Ibu jangan kaget. Kenapa ya Dok? Ini sobek. Kok bisa Dok? Nah saya itu dia yang saya tanyain, kenapa, ada kejadian apa emangnya? Nah saya nggak tahu Dok, saya bawa ke sini karena kebetulan karena ini ya itu keluar, saya bilang gitu. Ini penyebabnya itu ininya. Nah saya terus dia bilang, cerita apa ke Ibu? Dia sih cuma cerita kalau dia tuh jatuh sama temennya pakai sepeda pas pulang sekolah gitu. Pas kira Ibu tenang aja ya, nanti saya ya coba bicara sama anaknya, Ibu jangan emosi dulu. Saya nggak emosi Dok, cuma saya lemes aja kok. Anak saya baru mau 7 tahun kok ngalamin hal seperti ini Dok. Saya bilang, siapa yang jahat sama anak saya bilang gitu. Kan terus udah Ibu sabar aja, sabar. Ya udah saya sabar. Nah pas nih lama dokter itu ngomong sama dia segala macam, barulah dokter bilang, Ibu menurut informasi yang didapat dari dedeknya, dedeknya bilang katanya kalau ada kakak kelasnya nih, katanya dia kelas 5, katanya dibilang gitu. Oh kelas 5. Iya, informasi yang dibilang tuh seperti itu. Kelas 5, iya katanya dia tuh di bilang gitu. Itu pas lagi ngapain? Terus bilang, terus lagi apa Dok dibilangnya? Informasi yang dia cerita katanya dia itu lagi jajan, terus makan jajanan istilahnya Bu. Di dalam kelas ada istirahat, dia makan jajan dibawa ke dalam kelas, katanya dia makan di situ. Nah anak itu duduk di sampingnya. Kata dokter itu berbicara ke saya seperti itu karena dia ceritanya kan ke dokternya bukan ke saya. Ya udah saya bilang kayak gitu Dok. Iya dari situ. Tapi kok anak saya nggak cerita ke gurunya segala macam. Dia bilang sudah cerita, tapi bu gurunya menanggapi dengan nggak serius, cuma mungkin kenakalan anak biasa. Bilangnya gimana Dok? Bu guru tadi ada yang nakal sama aku gitu. Terus bilang apa lagi? Kata gurunya bilang ya udah nanti yang nakal Ibu jewer ya gitu aja. Dan mungkin anak saya nggak bilang Bu nakalnya diapain, kayak mungkinan nggak bilang Bu, nggak bilang diapa-apainnya, mungkin karena gurunya udah berbicara seperti itu, jadinya mungkin si anak nggak mau bercerita panjang lebar lagi gitu. Ya udah akhirnya pas besoknya tuh di hari Senin langsung kan saya ke sekolahan, saya lapor ke wali kelas, saya ceritain kejadian ini kalau ternyata anak saya tuh mengalami hal seperti itu. Gurunya bingung, kok bisa Bu? Nah saya juga bingung Bu, dia sekolah cuma satu hari dalam 1 minggu, cuma hari Selasa, saya bilang gitu. Di rumah dari Rabu sampai selanjutnya itu dia ada kakaknya dan ada saya. Dia nggak kemana-mana. Oh ini anak keberapa Bu? Ini anak kelima dari almarhum suami saya yang pertama. Ini anak yang kedua dari suami saya itu. Oke. Nah itu dia makanya dia nggak sekolah, makanya mungkin ada di luar kali. Kalau mungkin ada di luar nggak, apa mungkin dia juga ceritanya mungkin berbelit-belit, saya bilang gitu. Tapi menurut dokter yang di puskesmas kemarin ceritanya seperti itu, anak kelas 5. Nah, akhirnya dikumpulin lah anak kelas 5 laki-laki semua. Dan ditunjuk 2 orang sama dia, yang satu yang kata dia tuh dan yang satu lagi yang pakai sepeda seperti itu. Tapi anak yang bersangkutan itu nggak ngaku kalau dia yang berbuat seperti itu. Gitu. Yang satu lagi pun nggak ngaku kalau dia udah nabrak anak saya gitu. Nah, akhirnya saya saking penasarannya Mbak ya, karena anak saya masih bawah umur, saya mesti gimana, saya akhirnya cari jalan lewat adik saya tanya. Terus kata adik saya cerita, dibilang kamu lapor ke itu ke Polres, nanti Polres itu ada PPA, kamu ke PPA. Iya betul, gitu kan. udah belum Bu? Nah saya lapor Mbak ke PPA. Nah dari PPA itu karena berhubung pelakunya ini masih di bawah umur, saya dilimpahin ke KPAD di kantor wali kota. Nah dari KPAD itu saya dibantu segala macamnya. Dia sampai konseling 2 kali dari psikolognya. Dibilang katanya, iya Bu, katanya saya tanya berkali, dua kali kita konseling ya Bu. Kalau emang anak
mungkin dia berbohong atau Bohong, mungkin itu apa. beda jawabannya. Dia jawabannya dia tuh nggak santai Bu. Dia kondisinya dia tuh dalam hal tuh dia sengaja saya kasih alat tulis biar dia nulis sambil dia bercerita katanya gitu. Iya, terus jawabannya sama dari yang minggu kemarin kita konseling sampai yang sekarang kita konseling lagi, jawabannya tetap sama. Konsisten. Iya, tetap itu yang dia ngomong tuh itu terus. Yang pokoknya yang itu dia tuh sama yang dia. Gitu. Nah ini kemungkinan kalau menurut saya Bu, sampai sekarang masih ada, pas minggu kemarin tuh saya sempat masih ada, kemungkinan dia tuh jatuh, yang jatuh itu mungkin ada luka. Soalnya karena saya cerita deh, gali dari anaknya, dia sempat sakitnya sampai ke arah kangnya, katanya cerita kayak gitu. Terus ya kemungkinan itu kalau untuk sobek itu kayaknya nggak bakal sampai lama, dibilang itu untuk keluar. Kecuali ada yang luka. Tapi kemarin waktu dokter di puskesmas saya bilang dia sih nggak bilang ada luka yang serius, cuma dibilang Bu ini itu aja, saya bilang itu. Untuk hal yang lainnya tuh kayak ada mungkin dari luka apapun itu nggak ada. Gitu. Pas saya juga balik lagi ke puskesmas sampai 2-3 kali kalau nggak salah saya balik lagi. Kebetulan dokter itu pun kayak 2-3 kali itu dia tuh nggak periksa Mbak, cuma ya kayak kita konsultasi seperti ini aja gitu. Kenapa Bu? Ini Dok, saya datang lagi sini karena kemarin kan saya datang ke sini karena kan kemarin dia tuh udah berobat sini karena katanya tahu. Tapi kok sampai sekarang udah di minggu ketiga kenapa nggak ada perubahan, udah dikasih obat? Saya bilang gitu. Iya masih. Wah, oh udah nggak apa-apa Bu, kan keluarnya itu aja katanya. Dibilang kayak gitu sama dokternya. Sampai dikasih obat pun sampai terakhir saya ke KPAD itu hari Kamis kemarin, kemarin dia masih mengeluarkan. Nah baru di situ dikorek dari psikolognya bilang kemungkinan Bu dia tuh ada dibilang kayak gitu. Tapi dokternya nggak periksa. Enggak Bu, dia nggak periksa. Kalau orang saya bilang Dok coba Dok diperiksain lagi, tolong kali aja ada ada luka yang lain, saya bilang gitu. Enggak Bu, ya, nggak apa-apa kok. Nanti kita kasih antibiotik sama buat yang biar dia nggak. Tapi tetap aja. Nah, biar yang saya ke dokter itu sampai saya ke KPAD itu dia masih mengeluarkan. Gitu. Okay. Nah terus ini anaknya kalau saya ditanya dia mau jawab, bisa jawab nggak Bu? Jawab sih, jawab dia tetap jawabannya seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau lagi kalau mungkin ngerasa dia apa mungkin trauma atau apa gitu, jadi kalau lihat orang tuh kayak Takut. rada-rada gimana gitu. Oke, nah terus Bu prosesnya sekarang sampai mana? Pas kemarin ke KPAD itu beliau dari psikolognya bilang Bu, saya menyarankan untuk pindah sekolah aja di seperti itu. Nanti takutnya kalau dia nggak pindah sekolah, takutnya dia tuh pas sekolah di sana dia tadinya ceria jadi nggak ceria. Takutnya dia trauma jadi malah trauma yang berkepanjangan. Sekolah seperti itu. Iya Bu, saya masalahnya soalnya kan kebetulan ini kan saya di sekolah ini alhamdulillah dan bersyukur ya Bu, saya bilang karena berhubung dia anak yatim jadi dibebaskan semua biaya dari mulai baju seragam, buku sampai SPP, saya bilang seperti itu sama psikolognya. Iya makanya tapi daripada ibu kayak gitu nanti kedepannya dia malah jadinya bahan inian lagi gimana Bu? Iya sih Bu, saya bilang terserah ibu mau seperti apa, kita cuma ingin menyarankan aja untuk baiknya tuh anak ini seperti apa. Nah kebetulan dari Pak Dedi yang menangani bagian hukumnya juga pun dia juga seperti itu. Jadi istilahnya terserah ibu mau kayak gimana, kita bantu. Ibu mau pindah pun saya bantu mau cari sekolah di mana. Nanti saya yang ngomong ke pas sekolah yang bersangkutan untuk kepindah. Walaupun nanti nggak pindah pun nanti saya bakal berbicara dengan pihak sekolah ini gimana nanti ke depannya kalau emang dia nggak mau pindah ke sekolah yang lain gitu. Apa dijagain seperti apa gitu mungkin soalnya kan namanya kan istilahnya kan kerja dari pagi siang tuh jam 1 jam 2 kadang baru pulang kadang sampai jam 3 gitu baru pulang. Makanya ini mau seperti gimana untuk tuh biar kata kayak keamanannya lah agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi.
Itu tuh bilang, insya Allah sih dia kemarin bilangnya di hari Kamis baru mau ada kunjungan, dia bilang seperti itu. Nah, terus pelakunya masih sekolah, Bu? Kemungkinan masih sekolah Mbak, soalnya kan memang apa ya, karena kita keterbatasan itu nggak ada saksi, nggak ada bukti gitu, jadinya rada bingung juga dari pihak sekolah pun istilahnya enggak ingin ke kalau emang tuh pelakunya itu masalah tuh enggak, karena dia mikir gini, nggak mungkin di sekolah di kelas itu sepi, karena kelasnya dia itu tepat mandirnya kelas 5 dan kelas 6 naik turun kelasnya dia. Gurunya tuh bilang seperti itu memang. Terus dia bilang, ya kalau nggak kayak gitu, kayak saya mesti kayak gimana Pak? Nah itu dia, makanya ibu coba gimana. Saya pun untuk ke visum pun untuk dibilang udah susah, soalnya di Indonesia kita ini kalau untuk udah berapa hari itu, apalagi lebih daripada seminggu, untuk membuktikan yang bersangkutan salah atau enggaknya udah susah. Dari pihak hukum KPAD itu bilang seperti itu. Jadi makanya saya istilahnya ya udahlah Pak, mau kayak gimana sih bilang, walaupun di hati saya tuh masih berat banget, saya masih pengen tahu bener-bener itu bukan pelakunya. Saya bilang gitu, saya pengen ada keadilan gitu Mbak, maksudnya buat anak saya ini gitu. Makanya dari pihak sekolahnya kayak nggak ini banget ke saya gitu, cuma dianya tuh malah kayak ngebela lah dari anak muridnya tuh yang mungkin saya juga nggak tahu salah atau enggak ya Mbak, karena saya mau bener-bener nggak ada saksi dan nggak ada bukti apa-apa gitu. Makanya saya nggak bisa berbuat apa-apa, karena makanya psikolog juga bilang negara kita susah Bu untuk hal kayak gini, kalau emang nggak ada bukti, nggak ada saksi, kita ya udah cuma bisanya ya diem aja pasrah.